Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Guard Part 6. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Machine Guard. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal dan jangan lupa untuk tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai ke pembahasannya. Scenes dimulai dengan Chun Yu-chan yang mengajak Chun Ye-won menjadi anak buahnya. Terlihat Chun Yu-chan menjelaskan tentang maksud yang ia inginkan. Chun Yu-chan berpikir bahwa Chun Ye-won bukanlah musuh, melainkan orang yang bisa diandalkan. Chun Ye-won memasang wajah serius. Ia berkata pada Chun Yu-chan apakah ia menyuruh Chun Ye-won untuk menyerah dalam posisi pewaris klan. Dengan wajah merendahkan, Chun Yu-chan berkata, menjadi pewaris terlalu sulit bagimu. Terlihat dengan wajah ambisius, Chun Yu-chan menjelaskan ambisinya pada Chun Ye-won. Tapi Chun Ye-won pun langsung menolak ajakan tersebut. Terlihat dengan wajah serius dan menakutkan, Chun Ye-won berkata, kau tidak akan bisa mengalahkanku, jadi jangan menghalangiku. Setidaknya aku akan membiarkanmu hidup. Setelah mendengar ucapan tersebut, Chun Yu-chan pun marah. Terlihat ia memfokuskan ki di tangan kanannya dan mencoba untuk menyerang Chun Ye-won. Chun Ye-won yang sudah mengetahui hal tersebut dengan bantuan Nana langsung bersiap untuk menghindar dan menyerang. Seketika Chun Yu-chan langsung tertawa dan kekuatan ki di tangannya pun menghilang. Kau sungguh berkata seperti itu? Keren sekali, ucap Chun Yu-chan. Dengan cepat Chun Yu-chan mengumpulkan ki di lengan kanannya, lalu ia mengibaskannya ke samping sehingga daerah sekitarnya hancur. Terlihat Chun Ye-won terkejut karena Chun Yu-chan mengeluarkan ki pedang pada tangannya. Lalu ia berkata, kau tidak cukup kuat untuk mengancam hidupku seperti itu. Ia pun langsung pergi dari tempat tersebut. Chun Ye-won kesal pada dirinya sendiri karena ia berpikir bahwa ia sudah cukup kuat, tetapi ternyata ia belum ada apa-apanya dibanding Chun Yu-chan. Chun Yu-chan yang sudah pergi terlihat kagum pada Chun Ye-won karena ia dapat mengetahui saat ia akan menyerang. Sementara itu Chun Ye-won langsung masuk ke pelatihan individu. Di sana ia berlatih menggunakan AI bersama Nano. Ia merealisasikan gerakan yang ia temui di batu pada lantai kedua perpustakaan. Chun Ye-won meminta kedua AI ini untuk bertarung satu sama lain. Saat direalisasikan, ternyata jejak kedua lagi-lagi berhasil mengalahkan jejak pertama yang ia temukan. Chun Ye-won pun berpikir untuk menggunakan teknik butterfly dance. Saat melawan teknik yang ia temukan, Chun Ye-won pun mencoba menjadikan dirinya sebagai bayangannya. Keduanya bersiap dengan pedang masing-masing. Lalu mereka saling berhadapan satu sama lain. Mereka pun saling beradu pedang satu sama lain di dalam pikiran Chun Ye-won. Terlihat Chun Ye-won yang sedang serius dalam memfokuskan pikirannya dalam pertarungan itu. Tetapi tiba-tiba tubuh Chun Ye-won mengeluarkan energi berlebihan. Hal ini pun membuat Chun Ye-won kaget dan terbangun dari fokusnya. Chun Ye-won merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia pun bermeditasi untuk mengetahui apa yang terjadi dengan tubuhnya. Tanpa disangka, ternyata tenaga dalam Chun Ye-won meningkat 10 tahun. Hal ini karena pemahaman Chun Ye-won tentang bela diri meningkat. Chun Ye-won pun mencoba untuk menggunakan kekuatannya saat ini. Ia melakukan gerakan butterfly dance dan tanpa disangka ia berhasil mewujudkan ki di tangannya. Chun Ye-won pun bertanya pada Nano sudah berapa lama ia berada di ruang pelatihan. Dan tanpa disangka ternyata ia sudah berada di sana selama 2 jam. Setelah itu Chun Ye-won pun meminta Nano untuk mentransfer data-data yang telah ia pindai di lantai 2 perpustakaan. Nano berkata bahwa untuk mentransfer semuanya membutuhkan waktu 10 jam. Chun Ye-won terkejut, tapi pada akhirnya ia pun harus menerima hal tersebut. Chun Ye-won pun pergi lalu masuk ke asrama miliknya. Terlihat Haebong memberi hormat padanya. Haebong membawa banyak tulisan yang telah ia pelajari di lantai 2. Ia terlihat senang karena mempelajari teknik yang ia butuhkan. Scenes berganti di ruang pelatihan individu. Terlihat Chun Ye-won yang tubuhnya sedang ditransfer energi oleh Nano. Setelah pentransferan selesai, ia terbangun dan langsung muntah. Terlihat Chun Ye-won merasa dirinya menjadi lebih kuat. Ia pun membuka bajunya. Terlihat badannya saat ini memiliki otot yang kuat. Otot yang mengesankan, tak seperti tubuhku, ucap Chun Ye-won. Chun Ye-won pun mencoba kekuatan barunya. Ia memusatkan tenaganya di tangan kanan. Tetapi tanpa disangka ternyata sebelah ruangan Chun Ye-won adalah ruangan kadet 108 yang sedang bermeditasi. Serangan Chun Ye-won menghancurkan tembok kadet 108. Terlihat para instruktur yang berjaga di luar kaget dengan suara ledakan di tempat pelatihan.
Kadet 108 terpental akibat serangan itu. Ia pun berpikir mungkinkah ada seorang pembunuh. Tetapi tanpa disangka serangan itu bukanlah berasal dari seorang pembunuh, melainkan serangan dari Chun Ye-won yang sedang berlatih. Ia melihat Chun Ye-won seperti melihat mata seorang pembunuh. Chun Ye-won yang melakukan hal tersebut berkeringat dingin karena ia tidak sengaja melakukannya. Chun Ye-won pun dimarahi oleh instruktur karena merusak fasilitas dan membuat Kadet 108 terluka. Terlihat Kadet 108 yang pingsan dibawa oleh instruktur untuk dirawat. Chun Ye-won meminta maaf atas hal tersebut, lalu ia pun pergi. Terlihat instruktur berpikir bahwa Chun Ye-won sangatlah kuat karena ia berhasil menghancurkan dinding yang sangat kuat. Chun Ye-won bertanya pada Nano mengapa hal itu bisa terjadi. Nano pun menjelaskan bahwa Chun Ye-won telah mencapai titik maksimal dari tubuhnya saat ini. Chun Ye-won pun bertanya apakah ia masih bisa berkembang. Lalu Nano menjelaskan bahwa ia masih bisa berkembang, tetapi menyesuaikan dengan waktu yang ada, jadi ia harus lebih banyak berusaha agar bisa menjadi semakin kuat. Setelah menghancurkan ruang pelatihan pribadi, Chun Ye-won pun dipindahkan ke ruang latihan bawah tanah. Di sana ia mencoba untuk menggunakan kekuatan dari jejak yang ada di batu safir. Ia mencoba mengayunkan serangan demi serangan, tetapi ia merasa ada yang tidak sempurna dari tekniknya. Chun Ye-won pun mencoba serangannya kembali, lalu ia merasa bahwa serangannya sudah cukup sempurna, tetapi ia tetap merasa ada yang kurang dengan hal tersebut. Ia pun meminta Nano untuk membandingkan gerakannya dengan gerakan yang ada pada batu safir. Saat gerakannya diperagakan, ternyata gerakan Chun Ye-won lebih lambat dari aslinya. Ia pun berpikir apa yang salah dengan gerakannya. Ia terpikirkan dengan apa yang ditinggalkan di batu safir, lalu meminta Nano untuk merealisasikan batu safir dengan AI. Ia pun mencoba memahami dengan apa yang ada di batu itu. Ia meminta Nano untuk menemukan petunjuk. Tiba-tiba Nano memberitahu bahwa dalam batu itu terdapat lubang kecil di setiap tulisannya. Chun Ye-won bingung mengartikan dari titik-titik tersebut. Ia pun teringat titik darah manusia. Dan setelah dianalisis ternyata yang ada dalam tulisan tersebut sesuai dengan titik darah. Chun Ye-won pun tersenyum kegirangan. Ia berkata, "Haha, aku memang jenius," ucapnya senang. Scenes pun berganti. Terlihat Chun Ye-won yang baru saja makan di kantin. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Orang itu memberi salam pada Chun Ye-won lalu mengajaknya untuk berduel satu sama lain. Chun Ye-won mengabaikan orang tersebut, ia pun langsung pergi dari sana. Tetapi tidak berhenti di situ, orang itu berusaha untuk membujuk Chun Ye-won. Ia mengatakan bahwa jika Chun Ye-won berhasil mengalahkannya, ia akan memberi informasi tentang tes ketiga dan sebuah hadiah kecil. Mereka berdua pun pergi ke tempat yang cukup jauh. Di sana terlihat mereka berdua bersiap untuk bertarung satu sama lain. Orang itu mengatakan bahwa ia ingin menguji kemampuan dari Chun Ye-won. Terlihat ia memasang kuda-kudanya dan Chun Ye-won pun menyuruh untuk memulainya. Ia langsung menyerang Chun Ye-won dengan cepat, tetapi dengan mudah Chun Ye-won menghindari seluruh serangannya. Chun Ye-won pun langsung menyerang balik orang tersebut tepat di ulu hatinya. Orang itu muntah hingga terpental jauh. Wajah Chun Ye-won berubah lalu ia mengeluarkan keringat dingin karena takut tanpa sengaja membuat orang tersebut tak bisa hidup kembali. Yumpa yang tergeletak di tanah sambil memegang perutnya kesakitan. Ia pun mengakui kekalahannya dan memuji keterampilan dari Chun Ye-won. Tanpa berbasa-basi, Chun Ye-won langsung bertanya apa alasan ia ingin berduel dengannya. Yumpa menjelaskan bahwa hal itu ialah untuk melihat kelayakan. Chun Ye-won bertanya apa maksud dari kelayakan yang ia katakan. Ia pun menjelaskan bahwa ini adalah hal yang berhubungan dengan tes ketiga. Ia menjelaskan bahwa kemungkinan besar tes ketiga ialah tes antar kelompok. Yumpa menjelaskan meskipun tes ketiga adalah tes antar kelompok, tetapi ini sangat bergantung pada kemampuan masing-masing individu. Ia juga menjelaskan bahwa di tes ketiga nanti para kadet akan menggunakan teknik Seven Demon Sword. Chun Ye-won terkejut mendengar perkataannya. Chun Ye-won pun teringat perkataan penjaga Jang yang mengatakan bahwa Seven Demon Sword akan semakin kuat jika jumlah orangnya lebih banyak. Dan seni bela diri ini adalah seni bela diri tingkat atas yang biasa saja, tetapi bisa berubah menjadi seni bela diri yang menakutkan. Yumpa menjelaskan kembali bahwa dalam tes ketiga akan terbagi menjadi 12 kelompok dan alasan Yumpa ingin berduel dengannya ialah ia ingin tahu apakah Chun Ye-won layak untuk menjadi pemimpin atau tidak. Yumpa pun menjelaskan bahwa kelompok dalam tes ketiga ini dilakukan secara sukarela. Chun Ye-won pun bertanya padanya, jadi para kadet akan memilih ketua yang mereka suka.
Yumpa pun menjelaskan bahwa hal itu benar adanya dan memberitahu bahwa ujian ini adalah ujian untuk para 6 klan utama. Chun Ye-won berpikir dalam hatinya, jadi ujian ini akan menjadi ujian pertama dalam persaingan tahta menjadi Lord. Ia pun bertanya pada Yumpa, berarti para kadet harus berpihak pada ketuanya agar bisa lulus tes ketiga. Yumpa menjelaskan, meski begitu para kadet harus memilih ketua yang benar-benar hebat, dan para ketua harus memilih anggota yang kuat. Dengan penuh percaya diri, Yumpa pun berkata bahwa ia adalah hadiah yang ia janjikan di awal. Terlihat wajah Chun Ye-won berubah menjadi datar karena ia tidak mengharapkan hadiah seperti itu. Chun Ye-won bingung mengapa Yumpa memilihnya untuk menjadi ketua di tes ketiga. Padahal mungkin saja Chun Ye-won tidak akan menjadi ketua. Yumpa menjelaskan dengan kekuatan seperti itu Chun Ye-won pasti akan menjadi ketua. Lalu alasan lainnya ialah karena ia ditolak dari Pangeran Clansworth dan Clandam. Yumpa pun meminta Chun Ye-won untuk menggunakannya hingga lulus tes ketiga. Dan ia pun berkata, maukah Anda menerimaku pangeran? Dengan wajah tersenyum masam, Chun Ye-won menatap Yumpa. Lalu saat Yumpa berlutut dan berterima kasih karena akan diterima, tiba-tiba Chun Ye-won berkata bahwa ia menolaknya. Hah? Ucap Yumpa yang terkejut. Dengan wajah menyeramkan, Chun Ye-won berkata pada Yumpa, "Ku bilang, aku menolak." Setelah itu Chun Ye-won pun pergi. Di perjalanan terlihat ia mengetahui akal bulus dari Yumpa. Dengan bantuan Nano, Chun Ye-won dapat mengetahui bahwa Yumpa sedang berbohong padanya. Dan ia meragukan apa yang dikatakan oleh Yumpa. Dalam bayangan Chun Ye-won, Yumpa memiliki aura yang sama dengan Chun Yu-chan dari Clan Blade. Sambil tersenyum, Chun Ye-won pergi dan berpikir bahwa ia tidak bisa dibodohi dengan mudah oleh siapapun. Di sisi lain terlihat Yumpa yang melapor pada Chun Yu-chan. Terlihat Chun Yu-chan menertawakannya karena Yumpa gagal dalam rencananya. Yumpa ketakutan karena rencananya gagal, tetapi Chun Yu-chan menanggapinya biasa saja. Karena ketakutan, Yumpa pun langsung berlutut di hadapannya sambil berkata, "Pangeran, beri saya kesempatan sekali lagi, saya punya rencana lain." Chun Yu-chan pun berkata bahwa itu tidak apa-apa dan ia menyuruh Yumpa untuk mencari kelompok lain atau menjadi ketua grup sendiri. Yumpa kaget mendengar hal tersebut karena hal itu berarti Yumpa ditolak dari kelompok Chun Yu-chan. Sambil pergi, Chun Yu-chan berkata pada Yumpa, "Aku tidak butuh orang bodoh yang tidak berguna. Pergilah," ucapnya dengan wajah merendahkan Yumpa. Yumpa ketakutan karena hal tersebut dan ia pun langsung pergi dari hadapan Chun Yu-chan. Terlihat Chun Yu-chan berpikir dengan wajah menyeramkan karena ia tidak mengerti mengapa Chun Ye-won bisa bertambah kuat dengan waktu yang sangat cepat dan bersambung. Nah, itu dia alur Machine Guard Part 6. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan jika kalian suka video ini dan mungkin bermanfaat atau menghibur kalian, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.